Aku pernah berpikir hidup ini adil selama aku bisa menyembunyikan diriku dengan sempurna. Sampai malam itu aku memutuskan untuk berhenti berpura-pura. Dan pintu kamar asramaku didobrak oleh tiga lelaki yang selama ini kusebut teman sekaligus mimpi terlarangku. Namaku Raihan Pratama. Di kampus Universitas Negeri Jakarta ini, aku dikenal sebagai mahasiswa arsitektur tahun ketiga yang pendiam, rapi, selalu membawa tas selempang hitam dan senyum sopan. Tak ada yang tahu di dalam lemari besiku tersimpan tiga gaun berbeda, satu satin putih, satu beludru merah tua, dan satu cion biru muda yang aku beli diam-diam di pasar baru 2 tahun lalu. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Listrik padam sejak jam 7. Aku duduk di lantai kamar, hanya ditemani cahaya lilin kecil dan ponsel yang hampir kehabisan baterai. Aku lelah. Lelah menyembunyikan. Lelah pura-pura tertawa saat anak-anak klub sepak bola melempar lelucon tentang cowok yang terlalu cantik. Lelah menahan napas setiap kali Dimas, kapten tim yang badannya seperti patung Yunani, melewatiku di koridor sambil tersenyum dan berkata, Han, lo makin glowing aja ya. Aku ingin sekali menjawab, karena aku sedang jatuh cinta padamu, bodoh. Tapi tentu saja aku tidak pernah mengucapkannya. Malam itu aku memilih gaun putih. Kainnya dingin menyentuh kulitku yang panas karena malu dan karena adrenalin. Aku berdiri di depan cermin kecil yang retak di sudut, melihat seorang lelaki yang selama ini disembunyikan. Rambutku yang biasanya disisir rapi kubiarkan terurai. Bibirku kugores lipstik merah muda pucat yang kubeli di minimarket kampus dengan tangan gemetar. Aku cantik. Dan aku takut. Tapi aku juga ingin sekali merdeka, walau hanya untuk satu malam. Aku tidak mendengar langkah kaki di koridor. Aku hanya mendengar tiba-tiba dorongan keras di pintu yang ternyata tidak kukunci rapat. Han, lo di dalam. Suara Dimas, berat dan sedikit serak karena teriak-teriak di lapangan tadi sore. Jantungku langsung melonjak ke tenggorokan. Aku membekuk. Pintu terbuka lebar. Tiga bayangan tinggi besar berdiri di ambang pintu, basah kuyup oleh hujan. Dimas di tengah, di sebelah kiri ada Rea, striker yang selalu bercanda kasar tapi matanya lembut saat menatapku, dan di kanan ada Arga, gelandang bertahan yang paling pendiam di antara mereka, tapi tatapannya selalu terasa seperti sedang membaca rahasia. Mereka bertiga terdiam. Aku berdiri di tengah kamar, gaun putih menjuntai hingga lantai, tangan masih memegang lilin yang nyalanya bergoyang-goyang hebat. Waktu seolah berhenti. Yang pertama bergerak adalah Rea. Dia tertawa kecil, tapi tawanya gugup, hampir tak percaya. Ini beneran lo, Han? Aku tidak bisa bicara. Tenggorokanku kering. Dimas melangkah masuk lebih dulu. Matanya tak lepas dariku. Dia menutup pintu di belakang mereka bertiga, pelan sekali, hampir seperti takut membangunkan sesuatu. Kenapa lo nggak bilang? Suaranya rendah, hampir berbisik. Kenapa lo harus sembunyi sendirian? Aku menunduk. Air mata sudah menggenang, tapi aku tak mau menangis di depan mereka. Karena kalian akan membenciku, jawabku akhirnya, suara pecah. Karena aku tahu kalian laki-laki normal. Karena aku tahu aku aneh. Arga yang selama ini paling pendiam, tiba-tiba maju. Dia melepas jaket tim yang basah, melemparkannya sembarangan ke kursi, lalu berlutut di depanku. Jarak kami hanya 1 lengan. Lo pikir kami normal? Tanyanya, suara bergetar. Lo pikir kami nggak pernah ngerasa apa-apa waktu lo lewat? Waktu lo ketawa? Waktu lo berdiri di pinggir lapangan pakai kaos longgar tapi tetap kelihatan beda? Aku menatapnya, terkejut. Rea mendekat juga. Dia mengusap wajahnya yang basah, lalu tertawa lagi, tapi kali ini tawanya penuh rasa sakit. Gue kira gue gila, Han. Gue kira cuma gue yang ngerasa deg-degan tiap lo manggil nama gue. Ternyata lo juga.
Dimas masih berdiri di tempat. Matanya gelap, penuh badai. "Lo cantik," katanya tiba-tiba, suaranya kasar. Dan itu bikin gue takut. Karena gue nggak pernah diajarin cara ngerasa gini ke cowok lain. Aku menangis saat itu. Bukan karena takut lagi, tapi karena lega. Lega yang menyakitkan. Malam itu kami tidak tidur. Kami duduk melingkar di lantai kamar kecilku. Lilin semakin menipis. Hujan tak kunjung reda. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku tidak merasa sendirian. Pagi harinya Jakarta terbangun dengan langit abu-abu dan udara lembab yang menempel di kulit. Aku bangun dengan kepala berat, gaun putih masih melekat di tubuhku, tapi 3 lelaki itu sudah tidak ada. Hanya ada secarik kertas di atas meja kecil. "Kami latihan pagi. Jangan kemana-mana. Kami balik nanti sore. Dear I." Jantungku berdegup kencang membaca tulisan tangan Dimas yang tegas itu. Sepanjang hari aku gelisah. Aku mandi mengenakan kaos dan celana jeans biasa, tapi rasanya seperti memakai topeng lagi. Setiap kali ada suara langkah di koridor, aku menoleh, takut sekaligus berharap itu mereka. Jam 5 sore, pintu kamar diketuk pelan. Aku membuka. Ketiganya berdiri di sana, sudah mandi, rambut masih basah, aroma sabun murah bercampur bau rumput lapangan. Dimas memegang kantong plastik besar. Rea membawa 2 dus teh botol dingin. Arga hanya memandangku, mata coklatnya penuh pertanyaan. "Kami bawa makan," kata Dimas singkat. "Lo belum makan kan?" Aku menggeleng. Mereka masuk, menutup pintu, dan seketika kamar kecil itu terasa sesak oleh kehadiran mereka. Kami makan di lantai lagi. Nasi goreng pinggir jalan, sate ayam, dan es teh manis. Tak ada yang bicara banyak. Hanya suara sendok dan sesekali tawa kecil Rea saat dia menceritakan bagaimana pelatih marah karena mereka bertiga telat latihan pagi tadi. Setelah makan, suasana berubah. Rea yang membuka pembicaraan. "Han, lo serius pakai gaun kemarin?" Aku menunduk, jari-jari saling bertautan. "Iya." "Dan lo suka cowok?" Aku menatapnya. "Aku suka kalian." Keheningan. Lalu Arga berbicara, suaranya pelan tapi tegas. "Gue juga suka lo. Udah lama. Cuma gue nggak tahu caranya bilang." Rea tertawa getir. "Gue kira gue satu-satunya yang aneh di sini. Ternyata kita bertiga sama-sama gila." Dimas tidak bicara. Dia hanya menatapku lama sekali. Aku tidak tahan lagi. "Kalau kalian gak mau bilang sekarang, aku akan mengerti. Aku akan pindah asrama kalau perlu." Dimas tiba-tiba berdiri. Dia mendekatiku lalu berjongkok hingga wajah kami sejajar. "Lo pikir gue bakal biarin lo pergi?" Suaranya bergetar. "Setelah gue akhirnya ngerti kenapa tiap malam gue nggak bisa tidur kalau nggak bayangin muka lo." Aku menangis lagi. Kali ini Dimas yang menghapus air mataku dengan ibu jarinya yang kasar karena latihan. Malam itu kami berbicara sampai larut. Tentang rasa takut, tentang keluarga, tentang masyarakat yang tidak akan pernah mengerti. Rea mengaku pernah mencoba pacaran dengan cewek tapi selalu merasa kosong. Arga bilang dia pernah hampir bunuh diri di kelas 2 SMA karena merasa salah. Dimas hanya diam, tapi tangannya tidak pernah lepas dari tanganku. Kami sepakat satu hal, kami akan mencoba. Bukan janji manis, bukan dongeng. Hanya janji untuk saling jujur, walau itu menyakitkan. 2 minggu kemudian, rumor mulai beredar. Awalnya kecil. Bisik-bisik di kantin. Tatapan aneh saat aku lewat di lapangan. Ada yang bilang aku terlalu dekat dengan 3 pemain sepak bola itu. Ada yang lebih kejam, bilang aku menggoda mereka. Aku pura-pura tidak dengar.
Tapi suatu sore, saat aku sedang menunggu mereka selesai latihan di pinggir lapangan, seorang senior dari akultas olahraga mendekatiku. Lo tahu nggak sih, Han? Orang-orang mulai ngomongin lo. Bilang lo banci. Aku tersenyum tipis. Biarin. Dia mendekat, suaranya rendah. Hati-hati. Ada yang gak suka. Apalagi kalau mereka tahu lo beneran begitu. Aku tidak menjawab. Malam itu aku ceritakan ke mereka bertiga. Rea marah besar. Dia ingin langsung cari orang itu dan bicara. Aga menahannya. Dimas hanya diam, tapi rahangnya mengeras. Kita nggak bisa terus sembunyi, kataku. Tapi aku juga nggak mau kalian kena masalah gara-gara aku. Dimas menatapku tajam. Lo pikir gue takut? Aku takut kehilangan kalian, jawabku jujur. Dia menarikku ke pelukannya. Pertama kali dia memelukku di depan yang lain. Rea dan Arga saling pandang lalu tersenyum kecil. Kita hadapi bareng, kata Dimas. Kita bertiga. Dan lo. Tapi kehidupan tidak seindah kata-kata. Puncaknya datang saat pertandingan persahabatan antar akultas. Aku datang menonton, duduk di tribun paling belakang. Gaun putih itu kusimpan dalam-dalam di lemari. Aku hanya ingin melihat mereka bermain. Tapi di babak kedua, saat Dimas sedang menggiring bola, seseorang dari tim lawan berteriak keras ke arah tribun. Kapten! Pacar lo yang banci mana? Seluruh stadion terdiam sesaat. Lalu meledak tawa kasar. Dimas berhenti di tengah lapangan. Bola masih di kakinya. Wajahnya memucat. Aku ingin mati saat itu. Tapi yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan. Dimas melempar bola keluar lapangan. Dia berjalan langsung ke arah tribun. Melewati pagar. Langsung menuju tempatku duduk. Dia berdiri di depanku, napasnya berat. Lalu dia menarik tanganku, dan di depan ratusan mata yang terbelalak, dia mencium keningku. Ma, aku lama, bisiknya. Aku nggak mau lagi pura-pura. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Rea dan Arga yang masih di lapangan, langsung lari meninggalkan posisi mereka, naik ke tribun, berdiri di samping kami. Ketiganya menatap kerumunan. Siapa lagi yang mau ngomong, tanya Rea keras. Ngomong sekarang. Biar kita selesain di sini. Tak ada yang berani bicara lagi. Malam itu kami pulang bersama. Basah kuyup oleh hujan yang tiba-tiba turun lagi. Tapi kali ini hujan terasa seperti berkat. Kehidupan setelah kejadian itu berubah drastis. Beberapa teman menjauh. Beberapa malah mendekat, mengaku selama ini juga takut bicara. Pelatih tim memarahi mereka bertiga karena mengganggu Okus, tapi diam-diam dia bilang, selama kalian main bagus, aku nggak peduli urusan pribadi kalian. Keluarga adalah bagian tersulit. Ibu Dimas menangis di telepon selama 1 jam saat Dimas memberitahu. Ayahnya hanya diam, tapi akhirnya berkata, pulanglah. Kita bicara pelan-pelan. Ibu Rea mengusirnya dari rumah. Rea tidur di kamar asramaku selama 2 minggu sampai akhirnya ibunya menelepon dengan suara parau, pulang, nak. Ibu cuma kaget. Arga tidak memberitahu siapa-siapa. Dia bilang, mereka nggak perlu tahu sekarang. Yang penting aku tahu siapa aku. Dan aku akhirnya memberanikan diri menelepon ayahku. Ayah, kataku gemetar. Aku gay. Ayah diam sangat lama. Lalu dia berkata, ayah tahu dari dulu, nak. Ayah cuma nunggu kamu siap cerita. Aku menangis terseduh di telepon. Ayah hanya berkata, pulang kapan-kapan. Bawa teman-temanmu kalau mau. Malam itu kami berempat duduk di balkon asrama. Langit Jakarta penuh bintang, langka sekali. Rea memeluk bahuku. Arga memegang tanganku. Dimas duduk di depanku menatapku lama.
Kalian tahu nggak, kataku pelan. Aku pernah berpikir untuk mati supaya kalian nggak perlu malu. Dimas menarikku ke dadanya. Jangan pernah bilang itu lagi. Aku janji, bisikku. Malam itu kami berjanji untuk bertahan. Bukan karena kami sempurna, tapi karena kami memilih untuk saling mencintai meski dunia belum siap. Tahun terakhir kuliah adalah tahun paling berat. Dimas mendapat tawaran klub di Si 1 di Surabaya. Rea dipanggil timnas U20 Tilu. Arga memilih melanjutkan S2 di Bandung. Aku mendapat beasiswa arsitektur ke Belanda. Kami akan berpisah. Jauh. Malam sebelum Dimas berangkat, kami duduk di kamar yang sama, di lantai yang sama, tapi kali ini tak ada lilin. Hanya lampu meja kecil. Lo harus janji, kata Dimas. Lo nggak boleh lupa kami. Aku tersenyum, air mata jatuh. Mana mungkin? Rea memelukku dari belakang. Kalau ada cowok Belanda yang lebih ganteng, lo harus kabarin gue dulu biar gue siap-siap patah hati. Arga hanya tersenyum tipis. Aku akan nunggu lo pulang. Kami berpelukan lama sekali malam itu. Di bandara saat Dimas hendak masuk gerbang, dia berbalik. Dia melepas syal timnya, lalu melilitkannya di leherku. Jaga ini, katanya. Sampai aku balik ambil sendiri. Aku tidak bisa bicara. Hanya mengangguk. Rea dan Arga memelukku bergantian. Lalu mereka bertiga berjalan menjauh, punggung mereka tinggi dan kokoh, tapi aku tahu, di dalam mereka sama rapuhnya denganku. 3 tahun kemudian, aku pulang ke Indonesia dengan gelar master di tangan dan hati yang masih penuh luka lama. Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Aku menarik koper kecil, syal tim Dimas masih melilit leherku. Di pintu keluar, aku melihat mereka. Dimas lebih tinggi, lebih tegap, tapi matanya masih sama, gelap, dalam, penuh api. Rea sedikit tambah gemuk, tapi senyumnya masih lelet dan nakal. Arga paling berubah. Rambutnya dipotong pendek, tapi matanya tetap lembut. Mereka bertiga berdiri berdampingan, memegang spanduk kecil yang ditulis dengan spidol tebal. Selamat pulang, cinta kami. Aku berhenti berjalan. Lalu aku berlari. Aku berlari ke arah mereka, dan mereka juga berlari ke arahku. Kami bertabrakan di tengah keramaian bandara. Pelukan yang erat, tawa bercampur tangis, orang-orang di sekitar memandang, ada yang tersenyum, ada yang mengernyit, tapi kami tidak peduli. Dimas mencium keningku dulu. Kamu pulang, bisiknya. Aku pulang, jawabku. Rea mencium pipiku. Lo masih cantik banget, Han. Arga hanya memelukku erat, tak perlu kata-kata. Malam itu kami tidak ke asrama lagi. Kami menyewa ila kecil di puncak. Di sana, di bawah langit dingin dan bintang-bintang, aku mengeluarkan gaun putih yang sudah kusimpan bertahun-tahun. Aku memakainya lagi. Kali ini bukan untuk melarikan diri, tapi untuk merayakan bahwa aku akhirnya pulang ke rumah, ke diri sendiri, dan ke orang-orang yang memilih mencintaiku dengan segala keberanian dan kerapuhannya. Kami menari pelan di ruang tamu kecil itu. 3 lelaki yang pernah takut, dan 1 lelaki yang pernah ingin menghilang. Kini kami bersama. Bukan karena dunia sudah menerima kami, tapi karena kami sudah menerima diri kami sendiri. Dan itu cukup.